warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa mujibuhu arba'an, wa mujibuhu adapun hal-hal yang mewajibkan mandi yaitu 4 perkara. Ahaduha khuruju manihi awalan. Adapun pertamanya dari 4 yaitu keluar maninya seseorang awalan pada mula-mula. Wa yu'rafu bi ahadi khawasihi tsalasi, dan diketahui oleh mani dengan salah satu dari khususiat ciri-cirinya mani yang ada 3. Min taladzzurin bi khurujihi, pertama daripada rasa lezat enak dengan keluarnya mani, au tadafuqin atau tadafuq muntrak, au rihi ajinin ratban atau bau adonan padahal basah, wa bayadi baydin jafan dan putih telur padahal kering. Fa in fuqidat hadhil khawasu fala ghusl, maka jikalau ketiadaan oleh ini ciri-ciri yang 3, maka tiada mandi, yaitu wajib. Naam, akan tetapi lau syakka fi syai'in amaniyun huwa au madiyun tukhuyyira walau bitasyahhi, jikalau ragu-ragu oleh seseorang pada sesuatu, apakah mani dia sesuatu itu ataukah mati, tukhuyyira, maka diperkenankan memilih oleh dia, walau bitasyahhi, walaupun yaitu dengan seleranya saja, kepengenannya saja. Fa in syaa'a ja'alahu maniyan wa mutasal, maka jikalau menghendaki oleh dia, maka menjadikan oleh dia akan sesuatu itu akan mani, dan mandilah oleh dia. Au mandiyan, atau menjadikan akan mandi, wa ghasalahu, dan mencuci oleh dia akan mandi, wa tawaddo'a, dan berwudu oleh dia. Walau ra'a maniyan mujaffafan fi nahwi thawbihi lazimahul ghusl, andai melihat oleh seseorang akan mani yang kering pada seumpama pakaiannya, maka wajib padanya oleh mandi. Wa i'adatu kulli sholatin tayaqqanaha ba'dahu, dan mengulangi tiap-tiap sholat yang yakin oleh dia akan sholat ba'du, sesudahnya. Ma lam yahtamil 'adatan kaunuhu min ghairi, selama tidak memungkinkan secara adat oleh keadaan mani itu min ghairihi, yaitu daripada orang lain. Wasaniha wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, kajian kita pada malam hari ini membahas tentang hal-hal apa yang mewajibkan mandi.
Jadi tidak semua mandi itu hukumnya wajib. Bisa saja mandi itu mubah, bisa saja mandi itu sunat, bisa saja mandi itu wajib. Nah, malam hari ini kajian kita akan membedah mandi wajib. Penyebab mandi itu wajib apa-apa. Di sini dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, wa mujibuhu arba'atun. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 4. Ada juga ulama yang menyebutkan 6, tapi kiai kita tidak menyebutkan meninggal. Kalau meninggal itu dimandikan, tidak mandi sendiri. Kalau mandi sendiri bisa kabur juga. Tapi boleh saja sebagai tawamat. Di sini dijelaskan hal-hal yang mewajibkan mandi ada 4. Panjangnya ada 9. Ini secara singkat 4. Kalau panjang secara ada 9. 6 buat perempuan, 3 buat laki-laki. Ada 9. Kalau pengen panjang, perempuan wajib mandi karena keluar sperma, ovum namanya. Kedua, bersetubuh. Ketiga, haid. Keempat, nifas. Kelima, melahirkan. Keenam, meninggal. Perempuan 6, laki-laki 3. Pertama, keluar sperma. Kedua, bersetubuh. Ketiga, meninggal. Maka 3 ditambah 6 sama dengan 9. Ada 9 yang menyebabkan orang wajib mandi. 6 buat perempuan, 3 buat laki-laki. Secara singkat kiai kita menyebutkan 4. Dari 4 itu yang menyebabkan kita wajib mandi, ahaduha khuruju mani awwalan. Yang pertama dari 4 itu, saudara, adalah keluar mani. Keluar mani. Bila orang itu keluar mani, walaupun tidak bersetubuh, seperti dia mimpi basah atau dia melek, tidak mimpi, keluar mani, seperti berkhayal, dia tiang Masjid Al-Madinah dibayangin sahrinya menjadi keluar mani, wajib mandi. Keluar maninya, atau dia berjumbuhan, atau dia nonton blue film, atau apa saja, ataukah dia mohon maaf konani, pokoknya prinsipnya keluar mani. Keluar mani ini yang menyebabkan mandi, maksud keluar ini dari mana ke mana. Kalau keluar mani itu dari tempat sperma hanya kepada pangkal batang dahar ibarat laki, itu tidak wajib mandi. Wong tidak keluar, masih di dalam. Tapi untuk menjadi balik, dia balik.
karena maninya sudah keluar dari tempat asli. Tapi wajib mandi tidak. Mohon maaf saya biar vulgar, hukum enak. Jadi dari pangkal itu sperma keluar sampai sini, ini tidak wajib mandi karena bukan keluar dalam bahasa, masih di dalam. Ibarat dari kamar keluar belum keluar, masih di rumah. Itu begitu. Jadi balik masuk, tapi wajib mandi tidak. Keluar itu bila betul-betul keluar dari ujung hasyafah, keluar dia punya sperma, maka wajib mandi. Wajib. Di sini disebutkan awalan, keluar sperma yang wajib mandi bila pertama kali, bukan kedua kali. Apa itu maksudnya bukan kedua kali? Mohon maaf, ada seseorang menyetubuhi istrinya lewat dubur. Haram. Haram. Tapi kita nggak ngomongin haram, kita berbicara maninya masuk ke dubur, pas keluar, wajib mandi nggak? Tidak, sebab dia khuruju manihi sanya, keluar maninya bukan pertama. Ini lain, nggak wajib mandi. Keluar mani, kalau begitu kasusnya. Jadi yang mewajibkan mandi bila mana keluar sperma, terlepas dia sebabnya mau bersetubuh mau tidak, asal keluar sperma wajib mandi. Kita harus tahu mana mani mana bukan. Kita harus tahu itu, supaya kita bisa menentukan kita ini kudu mandi atau tidak. Jadi dari diri kita ini, saudara, kemaluan kita depan ini, yang keluar ada 4 macam. Dari kemaluan kita depan ada 4 macam yang keluar. Yang pertama bau jengkol, kencing, dan itu enggak diomong sama bab kita, keluar kencing, enggak wajib mandi. Kedua, namanya yang keluar itu madi. Madi dari kemaluan depan kita, namanya madi. Apa itu madi? Madi itu adalah cairan yang warnanya putih, encer, seringkali keluarnya ketika syahwat rendah. Jadi bukan sudah. Kalau sudah ekstra dingin. Iya. Ini syahwat rendah. Ada kalanya seorang suami bercumbu-cumbu dengan istrinya, dia keluar tidak enak, encer keluar, itu namanya madi. Madi tidak wajib mandi, tidak wajib mandi karena bukan mandi, bukan mandi. Ketiga, namanya wadi. Wadi, ada madi, ada wadi. Kalau wadi adalah cairan yang warnanya putih keruh, kayak susu tuh putihnya rada kayak gitu deh. Biasa susu jahe kan gitu tuh ya, tapi bukan jahe merah, susu jahe. Jadi putih keruh, wadi, putih keruh, kental. Jadi putih keruh, kental.
Seringkali keluarnya ketika habis capek sekali, capek, habis memikul beban berat. Biasanya keluarnya habis kencing. Habis kencing tuh keluar kayak orang kejengkolan. Itu suka keluar. Begitu. Itu namanya wadi. Enggak wajib mandi. Bukan mandi. Walaupun keluar dari situ. Bedanya wadi dan mandi. Kalau mandi itu di samping encer, kalau wadi kental. Kalau wadi tak memandang umur, biar dia masih kecil, umur 5 tahun bisa saja keluar wadi. Kalau dia capek, umurnya baru 7 tahun bisa saja keluar wadi. Kalau dia capek, beberapa kita di dalam kehidupan masyarakat, saudara, ada kalanya anak masih kecil tuh dipekerjakan juga dalam wadi. Suruh bantu nentek ember, suruh bantu ngangkutin gabah kalau di kampung, bantuin orang tua. Kadang ada yang eksploitasi tuh, disuruh ngamen segala macam, capek lari-lari, ada mobil di lampu merah. Itu keluar, bisa keluar wadi. Oh, kata Iran ini kental. Ini mandi enggak, umurnya belum sampai untuk kadar mandi. Namanya wadi. Kalau mati tidak bakalan orang keluar mandi kecuali dia sudah balik 9 tahun ke atas. Tidak bakalan keluar mandi di bawah 9 tahun. Tidak bakalan. Tapi kalau wadi, biar belum balik bisa keluar karena syaratnya capek. Kalau capek itu kadang keluar begituan. Itu namanya disebut wadi. Ada wadiyu, ada mandi. Yang keempat mani, sperma, ovum. Disebut mani itu artinya tumpah. Sumiyal maniyu maniyan li'annahu yumna ayyusab. Di dalam kategori kamus mahir. Nah, mani ini saudara ada cirinya. Cirinya mani, yaitu ada 3. Ini hasil riset. Itu tidak bakalan lepas dari 3. Itu mani. Yang pertama, ciri itu adalah mani min taladzzudzin bi khurujihi. Keluarnya mani itu enak. Enak enggak? Ini ada orang makan. Kalau keluar mani itu sama kayak keluar kencing kan? Enggak. Beda. Ada lada keluar, ada nikmat. Itu ciri sperma. Keluarnya lada, ciri sperma. Itu 1. 2, tadafuh, muncrat, terpancar bahasa Indonesia. Mancar, muncrat, bahasa Quran mimma indafiq, dari air yang terpancar. Muncrat, mani, cirinya keluar. Ketiga, ciri mani, kalau masih basah kayak bau adonan tepung. Kalau masih basah baunya, kalau masih basah kayak bau adonan. Kalau udah kering
nempel di pakaian kayak putih telur. Itu ciri sperma. Bila kita ada yang keluar, bangun tidur, kok basah sarungnya, bau enggak, bau adonan, putih telur juga enggak, malam mimpi juga enggak, pas dicium bau jengkol, ngompol, itu enggak wajib mandi. Enggak wajib mandi, enggak, ngompol. Kalau begitu tuh nanti besok pagi cariin capung, gigitin pusernya, begitu enggak? Tuh orang dulu. Tuh begitu. Aturannya begitu dalam agama. Ini cakap nih suaranya, saya ingin biar suaranya jelas. Tuh begitu. Diatur dalam agama. Kalau ciri ini tidak ada, maka tidak wajib mandi. Jadi kita bisa bedakan mana mani, mana madi, mana wadi. Kencing sudah bisa bedain kan? Belum sebut. Ini kita harus tahu perbedaan ini supaya kita jangan mandi mulu. Begitu. Padahal ini bukan mandi. Begitu. Dari mana dalilnya bahwa keluar mani ini wajib mandi? Di dalam hadis yang sahih, Al-Imam Muslim riwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim, juga Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab As-Sunanul Kubra, dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Nabi, innamal ma'u minal ma'i. Kata Nabi, sesungguhnya mandi itu minal ma'i, yaitu dari keluar air tertentu. Ada al, namanya al-lil ahdi dhihni. Udah paham? Maksudnya dari air mani. Kata Nabi, innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya wajibnya mandi itu berangkat daripada keluar mani. Artinya bila mana keluar mani, meskipun tidak bersetubuh, meskipun gara-garanya onani, meskipun gara-garanya nonton blue film, berhayal atau apa saja, faktanya keluar mani, maka kata Nabi wajib mandi. Yang kedua, ini perempuan juga sama. Ada sahabat Nabi namanya Ummu Sulaim, ibunya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ummu Sulaim, Anas ini sering diminumin air keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi waktu keringatan ibunya pakai mangkok. Keringat Nabi masukin mangkok. Nabi tanya, apa-apaan ini Ummu Sulaim? Kata Ummu Sulaim, narju barakatahu li sibyanina ya Rasulullah. Saya cari barakah. Saya pengen minumin anak saya dari keringat engkau supaya anak saya jadi orang benar. Apa jawab Nabi? As-sadaqi ya Ummu Sulaim. Ente benar Ummu Sulaim. Kalau kata kita orang belakangan ini bid'ah, syirik. Belum gitu aja. Enggak ngaji masalahnya. Gitu. Enggak ngaji. Kalau ibu mau istimbat habis ini pulang ngaji, lakinya keringetan habis gojek, mau minum enggak apa, biar berkah. Itu begitu. Saya tidak cerita sejarah Ummu Sulaim dan Anas bin Malik. Ummu Sulaim punya laki namanya Malik mati, maka janda Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha. Abu Talha ini ayah tirinya Sayyidina Anas bin Malik. Maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha
Kata beliau, waktu saya ada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, Inna Allah la yastahyi minal haqqi, hal 'alal mar'ati ghuslun idha ihtalamat? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na'am idza ra'atil ma'a. Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi, Allah itu tidak pernah gengsi berbicara kebenaran. Kalau yang namanya hak tidak perlu malu bertanya. Mau barang jorok ke, mau barang kagak ke, yang orang tabu saya nggak mau tabu. Tapi Ummu Sulaim berbicaranya halus. Inna Allah la yastahyi minal haqqi syai'an. Allah itu tidak malu menyebutkan apa saja, berbicara kebenaran. Maka Al-Quran bilang, Inna Allah la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'dakum fama fawqa. Dan banyak. Apa aja mau nyambung disebut-sebut di Quran, tidak malu. Maka saya pun juga tidak malu. Saya ini Nabi pengen tanya, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idha talamat? Nabi, apakah seorang perempuan itu kalau ngimpi bersetubuh, apakah wajib mandi atau tidak? Ternyata bukan laki-laki saja mimpi bersetubuh, perempuan juga bisa dengan pacar, bisa dengan ini, bisa dengan suami. Bagaimana kalau seorang perempuan tidur lalu mimpi, wajibkah dia mandi? Nabi jawab, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, na'am idza ra'atil ma'. Kata Nabi, iya wajib mandi bila keluar sperma. Keluar kan? Keluar Nabi, wajib mandi. Jadi keluar sperma ini fatul muin masalahnya. Kita ngadepin akhir zaman. Di akhir zaman itu dikit-dikit orang kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Ini kalimat ini namanya kalimat menjebak. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya benar tapi tujuannya menyesatkan. Kalimatnya benar, mari kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Benar kan? Tapi bukan itu yang dimaksud oleh dia. Bukan begitu. Yang dimaksud jangan ngaji Fathul Muin, jangan ngaji Fathul Ghalib, jangan percaya sama ulama. Begitu maksudnya. Ulama selain dia maksudnya. Jadi Imam Syafi'i tak perlu percaya, Imam Malik tak perlu dipercaya. Ini aliran anti madhab, aliran paling berbahaya dalam Islam. Kata Imam Dr. Ramadan Uti, Allah madhabiyah, no madhab itu aliran paling berbahaya, merusak Islam dari dalam. Mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Ini kalimat benar tapi menyesatkan. Dari mana? Pertama, mari kembali. Yang namanya kembali, saudara, itu berarti dia habis pergi. Kalau habis pergi, kembali. Habis keluar, kembali. Ini ulama-ulama enggak ada yang keluar dari Quran dan Sunnah. Ngapa mari kembali kepada Sunnah? Anda aja. Kan ada yang keluar dari Quran dan Sunnah. Masa harus kembali? Tahsilul hasil, ngajarin bebek berenang, perbuatan sia-sia.
kembali. Kalau mari kembali itu maknanya meninggalkan ulama, kita enggak ketemu sama Nabi. Ketemu sama Nabi lewat jalur ulama. Kalau semua orang suruh nyomot langsung dari Quran dan hadis, berat, enggak bisa kita dari Quran dan hadis, enggak bisa. Karena kapasitas keilmuan kita berbeda, semangat ilmunya juga berbeda. Maka Quran itu menyuruh kita fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ulama, bahasa kita aja ikut sama ulama. Kalau Anda nggak tahu, udah ikut aja sama ulama. Ulama ini ikut Quran hadis. Maka kitab semacam Fathul Mu'in ini ibarat kita orang namanya gula, saudara. Fathul Mu'in ini gula. Yang namanya gula itu asalnya dari tepung, bener kan? Tapi di gula itu ada tepung nggak? Di gula ada tepung nggak? Yang ada apa? Yang ada apa? Plastik. Yang ada apa? Gula, iya, yang ada gula. Gitu. Tapi gula ini asalnya tepung. Kita pergi ke kebun tepung, kita yakin ini tepung ini memproduksi, menghasilkan gula, betul nggak? Di kebun tepung ada gula nggak? Yang ada apa? Iya, tentu yang ada. Maka proses ini ulama yang mengerti bagaimana mengolah tepung menjadi gula. Bagaimana Quran dan hadis ini berubah menjadi fikih. Ini inti sari dari sono. Jadi jangan kita dah percaya ulama. La Imam Syafi'i ya Rabbana, umur 7 tahun hafal Quran 30 juz. Umur 7 tahun. Umur 10 tahun hafal kitab Muwatta, hampir 4.000 hadisnya 9 hari. Ilmu yang kayak begitu kita ya Rabbana, dapat hadis. Kita udah pengen kayak Imam Syafi'i aja. Gitu, ini anak TK nyeramain sarjana, repot. Maka walaupun ada Quran dan hadis ini Fathul Mu'in, maka saya munculkan biar nggak bingung. Ini nggak ada Quran dan hadisnya, nih hadisnya. Yang tadi Ummu Sulaim ada di Bukhari, tinggal buka aja Sahih Bukhari. Juga ada dalam Sahih Muslim, juga ada di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, juga ada Imam Abu Dawud, juga ada. Masih banyak hadis-hadis itu. Termasuk mana dalilnya lagi? Banyak dalilnya. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menghadap kepada Rasulullah SAW. Imam Ali kuntu madda'at, saya ini orang yang sering kali keluar Nabi. Begitulah kata Imam Ali bin Abi Thalib. Fasa'altu Rasulullah SAW, saya pengen tanya, lalu saya bertanya sama Rasulullah, ini keluar Nabi ini wajib mandi apa kagak Nabi? Begitu. Kata Nabi, Alal madi al-wudu wa alal mani al-ghusl. Kalau keluar mani tidak wajib mandi, cuman wudu batal kayak kencing. Tapi kalau keluar mani wajib mandi. Itu menunjukkan keluar mani wajib kita mandi. Keluar mani itu dalilnya. Bagaimana kalau ciri-ciri mani yang 3 tadi tidak ada? Fa in fuqidat hadhil khawas fala ghusl. Kalau ciri mani yang 3 tadi, 3 ini nggak mesti kumpul, nggak mesti enak keluarnya, nggak mesti apa namanya lancar, nggak mesti ini. Salah satunya aja, nggak mesti 3. 3 ini bisa kumpul, bisa tidak kumpul. Apakah perempuan juga terpancar juga? Ya, perempuan juga maninya mancar juga, muncrat juga, tapi tidak seperti laki-laki.
muncratnya itu begitu. Maka bila ciri-ciri mani ini tidak ditemukan pada cairan yang keluar, fala ghusla, tentu tidak wajib mandi. Sebab al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan aw adaman. Mata wujidatil illah wujidal hukmu, wa mata wujidal hukmu wujidatil illah. Hukum itu akan berkisar, beredar mengikuti alasan. Manakala ada alasan maka hukum ada. Manakala alasan tidak ada, hukum tidak ada. Bila yang keluar itu mani, ciri yang tiga ada, salah satunya apalagi tiga, wajib mandi. Maka pemahaman terbaliknya, fa in fuqidat hadhil khawas, yakni fa in fuqidat ihda hadhil khawas, kalau kemudian tidak ada salah satu dari tiga ciri, apalagi yang mananya aja enggak ada, fala ghusla, maka tidak ada mandi, yakni wudu batal. Mandi nggak wajib. Lalu ada yang bertanya, di zaman akhir ini nyeleneh, ini Islam ini ajarannya kacau. Begitulah orang-orang yang liberal, yang tidak mengerti tentang Islam. Yang salah siapa, yang dihukum siapa. Ini Islam begitu. Padahal tidak begitu. Yang korupsi siapa, yang fotonya dibakar siapa. Ini yang nyeleneh. Jadi Islam ini kacau katanya. Yang salah siapa, yang dihukum siapa. Ketika ditanya apanya yang kacau dari Islam ini, lah yang salah dakar, yang salah dakar. Loh, kenapa yang kudu disiram dari ujung kepala sampai ujung kaki? Lah kan dia yang salah, yang keluar sperma dia. Ngapa juga rambut kudu dibasahin, salah juga kagak. Begitu kaki tak kudu dibasahin, salah juga kagak. Ini namanya orang bikin syubhat. Yang kagak-kagak dia mengkritisi Islam. Padahal Islam itu agama yang kamil syamil, agama yang sangat luar biasa. Kenapa yang salah dakar yang disiram sebujurnya? Masalahnya siapa yang menikmati kudu kena juga. Walaupun lakinya yang korupsi, lalu bininya beli gelang, beli kalung, hukum juga. Uang ikut andil juga. Nah, begitulah dalam Islam. Walaupun yang salah dakar berbicara enaknya dari mana sampai mana? Dari mana sampai mana? Dari Sabang sampai Merauke. Itulah Indonesia itu. Dari mana sampai mana? Ujung rambut sampai, karena dia menikmati. Siram juga karena ikut menikmati. Walaupun yang salah dia menikmati juga, maka dia juga boleh dihukum. Na'am, lau syakka fi syai'in amaniyun huwa aw madiyun tukhira walau bitasyahid. Bagaimana ada orang mimpi tidur, pas pagi ada cairan, di sarung. Loh, basah ya sarung saya. Cuma dia bingung, ini mani apa bukan? Mani apa mati? Mani apa mati?
dilihat cairan, dikata bau adonan dada, masih bahasa ini. Dikata malam mimpi ndak juga, tapi faktanya basah. Ini mani apa mani? Mani apa mani? Dia bingung. Bagaimana hukumnya dalam agama yang kayak begini? Tukhuyir, maka hukumnya silahkan ambil yang mana saja, walaupun mengikuti selera hati. Ini musim dingin, mandi gak enak, mandi aja dah, nggak apa-apa. Saya mau hati-hati, takut bener-bener mandi, boleh, tapi tidak wajib mandi. Kenapa? Karena tidak tahakkuk. Yang pertama itu yang disebut khuruju manihi, maknanya tayakkunu khuruji manihi. Ada mudhaf yang dibuang daripada kalimat khuruju manihi. Jadi ahaduha khuruju manihi, itu asalnya ahaduha tayakkunu khuruji manihi. Karena itu membuat pertanyaan baru Syekh Madibari. Bagaimana kalau ragu? Al-yaqinu la yuzadu bisyak. Keyakinan itu tak bisa dilengsarkan dengan keraguan. Ini ragu, mandi apa bukan? Mau diwajibin mandi, dia ragu. Nggak bisa kan? Wajibin. Bagaimana? Silakan tentukan aja menurut ente. Saya pilih mandi, karena Anda yakinnya mandi. Saya pilih mandi. Wudu, bersihin, najis masalahnya. Bersihin, tapi mandi tidak wajib. Maka fa in syaa ja'alahu manian. Kalau dia mau kepengen, silahkan dia jadiin mani, silahkan, tapi wajib mandi. Begitu. Kalau dia mau dia dijadikan mandi, dia cuci aja, wudu, enggak wajib mandi. Dua, walau ro'a maniyan mujaffafan fi nahwi saubihi lazimahul ghusl. Andai ada orang bangun tidur ngelihat ada putih telur, loh ini ciri-ciri mani, udah kering, perasaan malam enggak mimpi-mimpi ya, tapi putih telur nempel, mani udah kering. Kalau udah kering itu kayak putih telur, disarum. Bagaimana? Ini ciri mani. Bagaimana? Tapi saya nggak ngimpi. Buang yang ragu itu. Ini yang pasti aja cirinya ada. Ini ciri mani, Anda wajib mandi. Lazimahul ghusl, wajib mandi. Diseprai, kok diseprai ada putih telur, tapi malam nggak mimpi, perasaan dia, atau ada mani basah, oh ini bau adonan, tapi saya nggak mimpi bersetubuh ya. Ini namanya ciri mani. Yakin ini mani keluar, cuma dia ragu keluarnya, sebabnya mau mimpi enggak, tapi faktanya ada. Kita harus ambil fakta, wajib mandi. Bagaimana kalau kasusnya itu baru tahu 3 hari, waktu diseprai mau diganti, loh ini putih telur, apa 3 hari yang lalu itu ya, begitu keluar mani saya. Kalau begitu sholat dia dari 3 hari yang lalu wajib diulang, sebab yang keluar adalah mani. Mandi dulu, berapa kali dia sholat dengan masih belum mandi, selama itu diulang sholatnya. Karena syarat sholat harus suci dari hadas, sementara dia masih berhadas. Begitu ulang sholat, tapi mandi dulu. Wajiblah dia mandi
wa i'adatu kulli sholatin, dan wajib juga mengulang sholat yang dia yakini bahwa ini adalah mani sesudah kejadian itu berapa hari, 3 hari diulang sholatnya dia. Tapi wajib diulang sholat dan wajib mandi pun ada catatan. Malam yang tamil adatan kaunu min ghairihi. Wajib kita kudu mandi itu catatannya bila di kamar itu kita doang. Kayak anak muda di ngekos sekamar doang, emang dia doang, maka kita wajib mandi karena kita sendiri. Tapi kalau kata kita sekamar rame-rame, mungkin punya teman kita ini ngobrol kagak berasa, nggak wajib mandi. Kan kita ragu, bukan dari kita. Mandinya pasti, tapi dari kitanya yang ragu, maka tidak wajib mandi. Singkatnya, dari 4 peraturan hal yang mewajibkan mandi, pertama, keluar sperma, benar-benar yakin spermanya keluar, meski tidak bersetubuh, meski hanya lewat nonton dulu film, meski onani dan lain sebagainya. Faktanya bila keluar mani, mandi jadi wajib. Segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Wasaniha dukhulu hasyafah. Pertama mendengar saja. Ada yang ditanya mungkin?